Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hasanuddin dari kelompok 9 mata kuliah pengantar pasar modal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis teknikal. Yang pertama, pengertian analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu atau price oriented. Next, selanjutnya prinsip dasar analisis teknikal. Yang pertama, segalanya didiskontokan dan digambarkan dalam harga-harga pasar. Atau prinsip ini mengungkapkan tentang diskonto dan harga pasar. Yang kedua, harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus berlangsung. Yang ketiga, kejadian pasar selalu berulang kembali. Prinsip ini mengungkapkan tentang kejadian pasar yang akan selalu berulang. Next, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam analisis teknikal. Yang pertama, analisis teknikal didasarkan sepenuhnya pada analisis harga dan volume. Elemen-elemen yang mendefinisikan harga dan volume. Menurut Salim 2003. Yang pertama adalah pembukaan atau open. Adalah harga perdagangan pertama untuk suatu periode. Di sini ketika kita melakukan analisis data harian, pembukaan khususnya penting karena ini adalah harga konsensus setelah semua partisipan berlangsung. Yang kedua, highs atau tertinggi. Harga tertinggi adalah harga perdagangan tertinggi untuk suatu periode. Ini adalah titik di mana ada lebih banyak penjual daripada pembeli. High juga mencerminkan harga tertinggi. Yang ketiga, terendah atau low adalah harga perdagangan terendah untuk suatu periode, kebalikan dari tertinggi, di mana lebih banyak pembeli daripada penjual. Yang keempat, close atau harga penutup. Harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Harga penutup adalah harga yang paling sering digunakan untuk analisis. Hubungannya antara harga pembuka dengan harga penutup dianggap cukup penting oleh sebagian besar pemakai analisis teknikal. Yang selanjutnya adalah volume. Adalah jumlah saham yang diperdagangkan untuk suatu periode. Hubungan antara harga dengan volume sangat penting dalam analisis teknikal. Yang selanjutnya adalah open interest. Adalah total jumlah kontak yang outstanding dari kontak yang belum ditutup atau kedaluarsa. Yang selanjutnya adalah bid. Adalah harga di mana pembeli bersedia membayar untuk suatu saham. Yang terakhir adalah ASK, adalah harga di mana penjual bersedia menerima untuk suatu saham. Next, selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatan analisis teknikal. Kekuatan analisis teknikal yang pertama, analisis teknikal dapat digunakan secara hampir luas di semua pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua,
grafik dapat digunakan untuk menganalisis dalam suatu waktu. Yang ketiga, banyak terdapat alat-alat analisis teknikal dan teknikal yang tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan berbagai sektor pasar yang berbeda. Yang selanjutnya, prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan lebih memperhatikan pada kejadian sesungguhnya di pasar. Yang terakhir, analisis teknikal dapat menggunakan data secara akurat dan setiap saat tersedia di RTI atau Real Time Information dan IMQ Information Market Quote. Untuk kelemahan analisis teknikal, yang pertama, analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah konstan, sehingga pola kecenderungan akan selalu berulang. Bagaimanapun juga terdapat batas bahwa masa yang akan dapat merupakan cerminan masa lalu. Yang kedua, analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. Yang selanjutnya, beberapa analisis teknikal modern berdasarkan pada konsep matematika dan statistik yang cukup kompleks, sehingga menganalisis dengan perangkat lunak komputer sulit dihitung dan tidak mudah untuk memahami hasil keseluruhan, mungkin karena hitung-hitungannya. Terakhir, untuk keberhasilan analisis teknikal, maka informasi yang dipakai harus akurat dan tepat waktu. Next, selanjutnya adalah grafik analisis teknikal. Ada 3 secara umum grafik teknikal yang dipakai. Yang pertama adalah line chart. Pada umumnya, analisis teknikal tidak menggunakan grafis garis karena data yang bisa diambil relatif sedikit. Analisis teknikal pada umumnya lebih menyukai grafis yang bisa menampilkan data secara lengkap dari harga pembuka, penutup, tertinggi, dan terendah. Dan garis line chart ini biasanya digunakan hanya untuk memuat data penutup harga saham, karena data ini paling mudah dibaca. Dan selanjutnya, yang kedua adalah bar chart atau garis bar. Adalah merupakan bar atau garis yang mewakili rentang perdagangan dari efek atau komoditas untuk suatu periode tertentu. Periode ini bisa dalam rentang waktu sesingkat 1 menit atau dalam rentang waktu lama selama 1 tahun atau dekade, tergantung pada kerangka waktu yang dianalisis. Bar memiliki tonjolan kecil di sisi kiri untuk mewakili harga pembukaan dan tonjolan kecil di sisi kanan untuk menunjukkan harga penutup. Untuk grafik bar chart memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan adalah penyajian data lebih lengkap, berbeda dengan line chart yang hanya menampilkan harga penutup, dan dapat digunakan bersama indikator-indikator teknikal lainnya. Dan untuk kekurangannya, lebih susah dilihat dan sinyal pembalikan arah terlihat lebih lama. Dan yang ketiga adalah candlestick chart atau grafik candlestick atau bintang lilin, merupakan simbol lilin
yang juga mewakili rentang perdagangan dari efek atau komoditas untuk suatu periode tertentu. Candlestick memiliki tubuh dan bayangan. Tubuh didefinisikan sebagai rentang antara pembukaan dan harga penutup untuk hari, dan bayangan mewakili rentang antara tertinggi dan terendah. Grafik candlestick ini dikembangkan di tahun 1800-an dan disebutkan bahwa pada awalnya digunakan oleh pedagang beras Jepang yaitu Munehisa Honma dalam memprediksi harga beras. Untuk garis candlestick juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama adalah lebih mudah menganalisis. Yang kedua, memberikan sinyal perubahan arah lebih cepat. Dan yang terakhir, dapat digunakan bersama indikator-indikator teknikal lainnya. Untuk kekurangannya, secara statistik tidak terlalu akurat dan terlalu banyak pattern, seringkali hanya untuk jangka pendek. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam di rumah aja, jaga kebersihan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.